Dengan berbudidaya es seri organik ini, biaya itu bisa kita kurangi. Memaksimalkan potensi tanaman, memanfaatkan kearifan lokal, kemudian memberikan kesempatan kepada tanaman untuk hidup lebih nyaman. Pemirsa, kita akan menemui Pak Sondah, salah satu petani di Desa Pongkeru, di mana beliau ini adalah salah satu pelaku petani organik, es seri organik yang ada di Desa Pongkeru. Dan sekarang kita menuju ke hamparan sawah, di mana pertanian sehat ramah lingkungan ini, es seri organik dilaksanakan. Ya, kita sudah bersama Pak Sondah. Gimana kabar, Pak? Ya, baik-baik. Gimana kabar, Pak? Baik-baik. Gimana kabar, Pak? Iya. Pak Sondah, sekarang kan lagi melakukan pertanian organik ini, Pak, ya? Ya. Kira-kira karena banyak yang penasaran, banyak yang pengen tahu, kira-kira Bapak bisa menyampaikan caranya seperti apa, Pak? Selama pengalamannya seperti apa? Ya, melakukan seperti yang es seri organik ini kita sedang lakukan. Ya. Saya ini baru pertama kali, Pak, lakukan namanya penanaman padi organik, ya. Dan ini kita lihat hasilnya, Pak. ya. Dibanding dengan yang non organik, ya jauh beda. Perbedaan pertumbuhan padi, kemudian buahnya lebih bagus, lebih bersih, dan lebih berisi. Ini ada di sebelahnya Ini. yang bukan non organik, yang memakai pupuk kimia, memakai racun. Nah, ini kan tidak memakai racun, Pak. Cuma ya Yang dipakai apa, Pak? yang dipakai itu mol. Ya, mungkin kita mau sampaikan ke pemirsa kira-kira perbedaannya seperti apa. Yang padi organik silakan. dan yang non organik. Coba tunjukkan yang organik, Pak. Di mana saja? Inilah semua, Pak. Ini namanya padi organik. Es seri organik, ya. Es seri organik Ya. yang pertama kali saya lakukan di desa ini, dan ternyata, Pak, ya sangat memuaskan. Seandainya ini, Pak, makan masih ada gangguan sedikit, Pak, tapi ya syukur alhamdulillah, ya padinya inilah sepertinya ini, Pak, bagus, bersih. Ini yang non organik ini ya jauh beda, padahal ini varietasnya atau bibitnya sama. Umurnya sama. Umurnya sama. Ya. Tapi ini sudah jelas sekali perbedaannya ini. Inilah padi es seri organik milik Pak Sondah, di mana kita bisa lihat perbedaan yang sangat signifikan. Ini padi organik, ya, tanpa menggunakan kimia. Terus buah sudah hijau, buah sudah menguning. Ini perbedaan antara organik, seri organik dengan yang bukan organik. Di sebelah sana ini biji bulir sudah menguning, sementara daun ini masih hijau. Artinya bahwa pengisian buah ini bisa maksimal. Terus coba kita lihat di sebelah sana, padi yang bukan non seri organik ini, justru dengan aplikasi kimia yang cukup tinggi, kita lihat ada gangguan penggerak batang yang cukup fatal, dan bisa lihat ini banyak serangan menggerak batang, banyak serangan. Terus kondisi buah ini belum tidak maksimal, tidak seperti yang di sebelahnya organik. Ini banyak serangan walang sangit, penggerak batang, kemudian kesuburan tidak merata, dan anakan ini kurang. Nah, sementara di sebelah ini, coba kita lihat, ini ada dari segi anakan ini banyak ini. Ini antara 30 sampai 40 anakan produktif ini.
Ini kalau kita hitung ini semuanya produktif, Yang produktif. hampir sama semua besarnya. Iya. Kemudian ini bulir yang sudah menguning ini kita bisa saksikan ini. Jauh lebih besar, lebih sehat. Kemudian Porsi. jumlah bulir yang terisi ini sampai di pangkal ini. Biasanya kalau pangkal itu biasanya hampa, tapi ini berisi sampai di hampa, di ujung. Ya, mungkin Pak Sonda bisa dijelaskan kira-kira mulai dari tahapan budidaya. Kita kan awali dengan pelatihan dulu Pak ya. Pelatihan, kemudian pendampingan, terus sampai kita pada akhir fase ini sudah masa pemasakan buah. Kira-kira dari awal ceritanya Pak, proses-proses apa yang Bapak lakukan mulai dari mungkin persiapan pembuatan kompos, bahan-bahannya dan pembuatan mol, kemudian tanamnya seperti apa Pak? Mungkin bisa disampaikan pengalaman Pak. Ya. Ini awalnya ini Pak, waktu ini pembibitannya itu sedikit, bibitnya juga sedikit, ditanam satu-satu Pak ini. Jadi di sini menghasilkan yang cukup banyak dibanding dengan yang ditanam banyak. Ini baru ini dipakaikan pupuk kompos bukan kimia, dengan pupuk yang dibikin namanya mol, ya terdiri dari bahan-bahannya itu air kelapa, air cucian beras, kemudian dicampur dengan misalnya gamal, bongkol pisang, rebung, bila. Ini disemprotkan ini setelah 1 minggu tanam. 1 minggu setelah ya, 1 minggu setelah tanam sudah dilakukan penyemprotan pertama dan di ostrok pertama. Disiangi ostrok atau penyangan toh, dengan memakai alat yang dibikin sendiri untuk membasmi rumput itu dengan untuk memudahkan tanaman memakan pupuk, karena ostrok itu memakai alat. Ya, jadi selain olahraga udara bisa masuk dalam tanah, air, pupuk. Jadi inilah hasilnya Pak, yang jauh beda dengan yang kimia ini. Yang kimia pakai racun. Pakai bu. Ini tanpa kimia, tanpa racun Pak. Ini. Terus tanamnya satu-satu. Menurut Bapak ini apakah berat atau gimana Pak? Menurut Bapak? Menurut saya, karena tidak ada namanya pekerjaan yang mau jadi tanpa dikerjakan. Semuanya. Jadi ini saya tidak merasa berat. Ya, karena sesuatu punya tidak dikerjakan atau tidak dipelihara, pasti akan tidak jadi Pak. Sepertinya ini padi, sedangkan ayam saja Pak dikasih makan kurus kalau tidak, apalagi kalau padi. Dirawat, harus dirawat Pak. Jadi perawatannya ini sangat bukan menyusahkan saya, malah menyenangkan. Artinya bahwa sebagian orang mengatakan kalau organik itu berat, ternyata bagi posisi pengalaman kita itu ternyata tidak berat. Tidak berat. Justru lebih berat ketika kita banyak mengeluarkan uang, karena racunnya harus beli, terus pupuk kimianya harus beli. Sementara ini komposnya dibikin sendiri, bahan-bahannya ada di sekitar kita. Terus pupuknya dibeli sendiri, semprotamanya bikin sendiri. Jadi tidak mengeluarkan biaya. Ya, pemirsa, kita sudah dengarkan ungkapan Pak Sonda tentang keutamaan kelebihan daripada padi seri organik dibandingkan dengan konvensional. Saya Darlan, penyuluh pertanian di Luhut Timur, fasilitator pertanian organik. Saatnya kita mengembangkan SRI organik untuk Indonesia yang lebih baik.